DPD APMI-KIMDO atau Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia melaksanakan pelantikan sekaligus pengukuhan pengurus baru DPD APMI-KIMDO Bali periode 2024-2029. Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Koperasi Provinsi Bali serta undangan lainnya. Kegiatan mengambil tema UMKM Bali berinovasi dan berkolaborasi untuk naik kelas menuju Indonesia Emas. Pelantikan pengurus baru DPD APMI-KIMDO Bali dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Provinsi Bali serta beberapa undangan lainnya. Menurut Ketua Umum DPP APMI-KIMDO, Laurentius Manurung, bahwa sesuai dengan tema yakni UMKM, ke depan diharapkan bisa naik kelas, di mana UMKM di APMI-KIMDO dibagi menjadi 5 klaster yakni pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Khusus di Bali ada beberapa klaster yang menonjol, khususnya di bidang perikanan serta bidang retail dan perdagangan, termasuk industri dan jasa. Terlebih, Bali menjadi salah satu tujuan pariwisata terbaik dan semuanya itu perlu ada bimbingan dari APMI-KIMDO. Kedepan diharapkan ada sinergitas antara APMI-KIMDO dengan pemerintah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan UMKM. Ini khusus di Bali, saya berharap khususnya klaster pariwisata dan ekonomi kreatif, retail dan perdagangan, dan juga tadi pertanian, perikanan dan peternakan itu bisa lebih dioptimalkan agar dia lebih berkembang. Jadi kita harapkan pemerintah dengan APMI-KIMDO bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi untuk membina. Dasarnya adalah PP nomor 7 tahun 2021 itu memberikan kemudahan, perlindungan dan pembinaan terhadap UMKM. Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Iwayan Ekadina menyambut baik dengan keberadaan APMI-KIMDO Bali ini, di mana sesuai dengan visi misinya yang selaras dengan pusat dan daerah dalam rangka menumbuh kembangkan UMKM. Kedepan diharapkan adanya kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan APMI-KIMDO untuk menjawab isu-isu dalam menumbuh kembangkan UMKM di Bali. Ini menjadi kolaborasi yang strategis untuk menjawab isu-isu dan menumbuh kembangkan UMKM itu sendiri. Kami yakin dengan kolaborasi dengan asosiasi, salah satunya APMI-KIMDO, UMKM kita akan maju, berkembang, dan terus berkelanjutan ke depannya. Sedangkan Ketua DPD APMI-KIMDO Bali yang baru dilantik Putu Gria Astawa mengatakan, setelah terbentuknya kepengurusan yang baru ini, maka program pertama yang dilaksanakan adalah membentuk DPC di tiap kabupaten kota di Bali. Dari 4.000 lebih UKM yang ada di Bali, sekitar 80% masih mikro, yang artinya belum terkelola secara profesional, baik itu secara perizinan, pembiayaan, maupun secara tata kelolanya. Maka dengan keberadaan APMI-KIMDO ini, ke depan diharapkan bisa meningkatkan peran UMKM ke depan. Nah, disinilah keberadaan APMI-KIMDO kita ini untuk bagaimana bisa meningkatkan saudara-saudara kita UKM ini ke depan. Misalnya contoh belum ada perizinan, bahwa kami akan memberi motivasi bagaimana pendampingan untuk membuat perizinan sehingga mereka bisa berkembang berkelanjutan. Pelantikan sekaligus pengukuhan kepengurusan DPD APMI-KIMDO Bali periode 2024-2029 ini dilakukan oleh Ketua Umum DPP APMI-KIMDO ditandai dengan penyerahan pataka serta penandatanganan berita acara. Kegiatan juga dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun APMI-KIMDO yang ketiga. Humas DPD APMI-KIMDO Bali melaporkan.